Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 17 keistimewaan dari membaca surat Yasin. Namun sebelum menyampaikan, besar harapan dan doa kami di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat ataupun surat-surat yang memberi khasiat dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya ialah surat Yasin. Surat Yasin ini merupakan surat yang ke-36 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Makkah, disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan dari surat Yasin ini cukup luas, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan kematian, hari akhir, beserta kisah tentang perjuangan para syuhada dan para pendakwah. Sama seperti halnya beberapa keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran lainnya, seperti surat Al-Kautsar, surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, dan ayat 1000 dinar. Surat Yasin ini juga memberikan fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Apa sajakah keutamaan dan membaca surat Yasin ini? Berikut adalah 17 keutamaan dari membaca surat Yasin menurut Islam. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Fadilah dari surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwasanya jika seseorang yang membaca surat Yasin ini di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa saja yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridhonya, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Abu Hurairah. Yang kedua, diangkat mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin di setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga ia menemui ajalnya, matinya dalam keadaan syahid. Pada keduanya, At-Tabrani dari pernyataan Anas bin Malik. Yang ketiga adalah mempermudah segala urusan. Setiap manusia pasti tidak lepas dari permasalahan hidup. Maka dengan membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup. Dalam kitab karya Azhar yang dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka pekerjaannya itu akan dimudahkan dengan keberhasilan, dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Yang keempat adalah mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama hanya dengan berzikir, dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat-surat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lelah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'du ayat ke-28. Yang kelima adalah terhindar dari siksa kubur. Siapa yang tidak takut akan siksa kubur? Hanya dengan membayangkannya saja sudah bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Maka dengan fadilah surat Yasin yang sangat luar biasa, diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa kubur mereka, dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu. Yang keenam adalah mempermudah sakaratul maut. Membaca surat Yasin ini juga dipercaya dapat membantu sakaratul maut agar lebih dipermudah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim.
Membaca surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Disunatkan membaca surat Yasin di samping seorang yang sedang menghadapi kematian. Yang ketujuh adalah meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami seberapa besar keagungan Allah, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela orang Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah-tambah. Yang kedelapan adalah segala hajatnya terkabul. Apabila ada keinginan atau hajat yang dikehendakinya, maka dengan membaca surat Yasin ini diyakini setiap urusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan saat mencapai pada ayat ke-58 surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Yang kesembilan adalah membantu pengampunan agar diterima Allah Ta'ala. Barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridho Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang ke-10 adalah memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Yang ke-11 adalah mendapat kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin ini, maka tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang baca surat Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkota ini lebih baik daripada cahaya matahari di dalam rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran? Yang ke-12 adalah dianggap sebagai keluarga Allah Ta'ala. Dengan rajin membaca surat Al-Quran, termasuk surat Yasin, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Rasulullah SAW ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-13 adalah memberi syafaat. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14 adalah jiwa akan bersih. Rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk dengan surat Yasin. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak bisa baca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau buah kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah rehan yang aromanya wangi namun rasanya sangat pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Yang ke-15 adalah memberi cahaya di kegelapan.
Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ke-16, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Yang ke-17, yang terakhir adalah memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang melipat ganda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita diberikan hidayah, rahmat, untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan, karena kelak Al-Quran ini akan menjadi penerang dan teman kita di alam kubur, dan juga penolong kita di hari kiamat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.